Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Pramudia Tunggadewi dari kelas 11-2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang KTI. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang disusun berdasarkan fakta, data, dan hasil pengamatan penelitian maupun kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. Karya tulis ini dibuat bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menjelaskan suatu permasalahan secara logis serta memberikan pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karya ilmiah memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Melalui KTI, siswa dapat belajar bagaimana mencari informasi yang akurat, menganalisis suatu masalah, menyusun argumentasi yang logis, serta menyampaikan hasil pemikiran secara teratur dan sistematis. Oleh karena itu, kemampuan menyusun karya tulis ilmiah perlu dimiliki oleh setiap pelajar sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan maupun menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah adalah untuk menyampaikan informasi atau hasil kajian secara ilmiah kepada pembaca. Selain itu, KTI juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan keterampilan menulis, melatih kemampuan melakukan penelitian, serta membantu menemukan solusi terhadap suatu permasalahan berdasarkan data dan fakta yang ada. Dengan adanya KTI, seseorang dapat menyampaikan ide dan gagasannya secara lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh orang lain. Karya tulis ilmiah memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang membedakannya dari jenis tulisan lainnya. Pertama, bersifat objektif. Artinya isi tulisan di sini berdasarkan pada fakta dan data yang nyata, bukan berdasarkan perasaan atau pendapat pribadi penulis. Kedua, bersifat logis, yaitu setiap pembahasan disusun secara masuk akal dan memiliki hubungan yang jelas antara satu bagian dengan bagian lainnya. Ketiga, menggunakan bahasa yang baku, formal, dan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, sistematis, yaitu penulisannya mengikuti urutan tertentu sehingga pembaca dapat memahami isi tulisan dengan mudah. Kelima, dapat dipertanggungjawabkan karena didukung oleh sumber-sumber yang jelas dan terpercaya. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah yang terdiri atas beberapa bagian penting. Bagian pertama adalah judul. Judul harus dibuat singkat, jelas, dan mampu menggambarkan isi karya tulis. Bagian kedua adalah pendahuluan. Pada bagian ini biasanya dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, serta manfaat yang diharapkan dari penulisan karya tulis tersebut. Bagian berikutnya adalah pembahasan yang merupakan bagian inti dari karya tulis ilmiah. Pada bagian ini penulis menyajikan data, teori, hasil pengamatan maupun hasil penelitian yang kemudian dianalisis dan dijelaskan secara rinci. Pembahasan harus disusun secara logis agar pembaca dapat memahami isi tulisan dengan baik. Setelah pembahasan terdapat bagian penutup. Penutup berisi kesimpulan yang diperoleh dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan harus sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang dibahas sebelumnya. Selain kesimpulan, penutup juga dapat membuat saran yang berguna bagi pembaca atau pihak yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Bagian terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi berbagai sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun sumber terpercaya lainnya. Daftar pustaka sangat penting karena menunjukkan bahwa informasi yang digunakan memiliki dasar yang jelas dan bukan hasil karangan semata. Sekian dari saya, terima kasih.